Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fathur Rahman, SE, MPD, MSI, CADE, CAAT, sebagai dosen pengampu mata kuliah SAK Etap, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan secara daring. Sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Minhatus Sa'adah sebagai pemateri 1, Laila Dita Andriani sebagai pemateri 2, Maura Alivia sebagai pemateri 3, dan Rizka Berliana Putri sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita ke materinya. Konsep dan prinsip pervasif. Konsep dan prinsip pervasif merupakan kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan untuk etap. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi tujuannya. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau mempertanggungjawabkan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 10 karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. 1. Dapat dipahami. 2. Relevan. 3. Materialitas. 4. Keandalan. 5. Substansi mengungguli bentuk. 6. Pertimbangan sehat. 7. Kelengkapan. 8. Dapat dibandingkan. 9. Tepat waktu. 10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Relevan. Informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi dikatakan memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selanjutnya saya silakan kepada pemateri 2. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari karakteristik kualitatif. Materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunaan yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan atau omission atau kesalahan dalam mencatat disebut misstatement. Keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias atau melalui pemilihan atau penyajian informasi jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu. Substansi mengungguli bentuk. Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilannya lebih rendah. Pertimbangan sehat tidak memperkenalkan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah
atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Tepat waktu. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka panjang waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. Materi selanjutnya, posisi laporan keuangan. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas merupakan hak residual atau aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri 3. Materi selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas bagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan atau income meliputi pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan atau gains mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Pengakuan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dihasilkan secara langsung dari pengakuan dan pengukuran aset dan kewajiban. Selanjutnya yaitu pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau catatan atau materi penjelasan. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang
yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang keempat. Materi selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran berpengaruh luas atau pervasif. Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam SAK etap didasarkan pada prinsip pervasif dari kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan. Dalam hal ini tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK etap untuk transaksi atau peristiwa lain. Selanjutnya, dasar akrual. Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban atau unsur-unsur laporan keuangan ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut. Selanjutnya, pengakuan dalam laporan keuangan. Yang pertama, aset. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur. Yang ketiga, penghasilan. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Yang keempat, beban. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Yang kelima, laba atau rugi. Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK etap tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan atau mapping konsep. Saling hapus. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK etap. Yang pertama, pengukuran nilai aset secara neto dari penilaian penyisian bukan merupakan saling hapus. Misalnya penyisian atas keuangan persediaan dan penyisian atas piutang tak tertagih. Yang kedua, jika aktivitas entitas yang biasa tidak termasuk membeli dan menjual aset tidak lancar, termasuk investasi dan aset operasional, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset dengan mengurangi hasil penjualan dengan jumlah tercatat aset dan beban penjualan yang terkait. Contoh dari saling hapus yaitu beban bunga dan penghasilan bunga tidak boleh disaling hapuskan dan harus disajikan terpisah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Demikian materi yang kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.